Oke guys, aku mulai dari bahaya merokok yang dampaknya bisa dirasakan oleh yang bukan merokok ya. Jadi walaupun bukan ngerokok tapi bisa kena akibatnya gitu kan. Jadi ini yang dinamakan perokok pasif. Yang mana dia hanya berdekatan dalam jarak beberapa senti dengan perokok aktif ya. Jadi makanya aku tuh setiap keluar itu kalau bisa pakai masker, kalau enggak minta orangnya untuk berhenti di dekat aku atau aku yang pergi gitu ya, menjauhi orang tersebut. Kayak supir bajai. Nah, misalnya aku nih mau naik bajai nih. Nah, bapaknya apa abang-abangnya ngerokok. Nah, aku bilang, Bang, boleh nggak ngerokok dulu? Soalnya kan kalau aku kan masih kecil. Terus aku juga bawa orang tua yang udah rentan gitu kan, nenek-nenek. Ya bisa ngehirup lama-lama juga kena dampaknya ya. Jadi kalau di perkumpulan-perkumpulan orang perokok di rumah makan itu ngebul-ngebul gitu loh. Jadi satu meja duduk ngerokok semua. Ya kalau gitu aku pindah meja gitu kan. Kalau ketemu orang kayak gitu. Nah, lanjut, perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi terpapar asap rokok dari perokok aktif dan mereka beresiko tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan akibat terpapar itu ya. Jadi kehirup lah, nggak sengaja gitu ya, kehirup. Meskipun nggak ngerokok secara langsung, tapi zat berbahaya itu yang terkandung dalam asapnya itu kita kena gitu loh. Jadi kata WHO ada 1,2 juta kematian sekitar segitu setiap tahun disebabkan paparan asap rokok bagi perokok pasif. Ya, jadi lebih rentan itu yang pasif ya. Jadi lagi sehat-sehatnya tiba-tiba kok jadi sakit gitu kan aneh. Jadi kalau yang aktif mah dia udah biasa gitu. Kayak kena asap orang lagi, kena asap orang lagi yang sebelah sana dia biasa aja gitu. Karena dia sering menghirup asapnya. Ya, paparan asap rokok dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Seringkali antara lain satu penyakit paru-paru seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. Nah, memperburuk kondisi paru-paru gitu loh. Jadi kan paru-paru jelek, hitam, berat, sesek gitu kan. Terus nggak bisa ngembang kepis lagi. Ngembangnya nggak ngembang yang sebesar itu. Jadi mengecil. Terus kankernya itu, terus kanker. Nah, bahaya kanker juga. Meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru dari 20 sampai 30%. Terus yang ketiga masalah kardiovaskular. Perokok pasif juga lebih rentan terhadap penyakit jantung, kena jantung, stroke, tekanan darah tinggi gitu ya. Terus untuk kerja itu udah nggak kuat lagi. Karena bisanya yang ringan-ringan aja, nggak sekuat itu. Jadi kayak udah tua gitu loh. Karena paru-parunya, jantungnya, dan juga semua organ-organ lain itu seperti terdampak gitu, bukan hanya paru-paru. Jadi kan kerjanya kerja berat gitu kan, untuk nafas susah. Terus dia udah nggak bisa kerja yang berat-berat lagi, harus yang ringan-ringan. Masalah kardiovaskular itu ya. Terus dampak pada ibu hamil dan anak-anak. Nah, kalau ibu hamil deket-deket perokok, nah itu bisa berdampak ya pada bayi dan janin. Dan juga kalau ibunya yang rokok, nah itu bisa membuat terdampak ke kehamilan. Ya, kalau dia terpapar bisa mengalami komplikasi seperti keguguran dan kelahiran prematur. Anak-anak yang terpapar asap rokok lebih rentan terhadap gangguan pernafasan. Perkembangan paru-parunya tidak optimal.
Jadi di dalam asap rokok itu mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia dengan lebih dari antaranya diketahui sebagai karsinogen. Nah, zat ini berbahaya ya, tentu karsinogen. Terus lebih dari 7 juta kematian setiap tahun karena asap rokok. Sekitar 1,3 juta di antara perokok pasif. Jadi 7 juta yang dari 7 juta 1,3 yang pasif. Nah, 5,7 itu yang aktif. Nah, yang pasif aja kena apalagi aktif ya. Jadi resiko kesehatan yang serius akibat paparan asap rokok. Penting untuk menghindari lingkungan atau pergaulan yang semacam itu. Jadi kalau orang ketemu aku pun paham gitu loh. Kalau pertemanan aku nggak suka gitu lihat orang kayak mata aku kan gitu. Aku nggak suka kalau orang rokok gitu kan. Aku liatin aja dia ngerokok. Ya udahlah, jangan deket-deket aku lah kalau kayak gitu. Itu artinya nggak usah deket-deket, keles. Nah, menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri dari bahaya ini. Ya, pastinya aku eh, melindungi diri aku untuk tidak terpapar, tidak terkena gitu dengan menghindar gitu ya. Itu pencegahan aku. Bukannya malah ditantangin aku deket-deket gitu ya. Sengaja banget.